ke bawah. Baloknya bermasa 2 kg. Ini 2 kg. Berada pada bidang licin, mengalami gaya konstan F10 Newton. Kecepatan saat T0 adalah 2 meter per sekon ke kiri. Jadi dia sedang punya kecepatan ke arah kiri, ke arah sini punya kecepatan. Kita sebut V0 karena pada saat 0 ya. 2 meter per sekon. Ke kiri, berarti kita beri tanda negatif arah ke kiri. Ingat perjanjiannya ya, ke kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Ya seperti sumbu X aja ya. Kemudian yang ditanya besar gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton dan percepatan balok. Baik, nah gaya-gaya ini kan 3F/5, ini 5F, 4F/5. F ini kan sudah tahu sebenarnya ya. Ini hanya diubah bentuknya saja ini. Langsung aja masukkan angkanya ya. Kalau F-nya 10 berarti ini 30/5. 30/5 adalah 6 ya. Jadi ini punya ada gaya 6 Newton. Ini berarti 4F/5 berarti 40/5 berarti 8 Newton. Ingat, gaya normal adalah gaya yang selalu tegak lurus bidang, diberikan oleh bidang pada benda. Jadi di sini arahnya akan selalu ke atas. Maksudnya tegak lurus dengan permukaannya ya. Ini gaya normal. Nah, gaya normal saya beri simbol N kecil ya untuk membedakan dengan N besar satuan. Nah, selain gaya normal kan ada gaya lain lagi ya. Gaya apa? Gaya berat ya. Ada gaya berat 20 kg berarti kalikan dengan 10, 20 Newton. Sekarang ditanya gaya normal, berapa besar gaya normal? Nah, gaya normal ini berada pada sumbu vertikal. Jadi kalau ada begini, kita ambil horizontalnya pakai sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ya. Nah, ketika didorong oleh gaya 6 dan 8, maka kalaupun dia bergerak, dia akan hanya bergerak di sepanjang sumbu X saja. Sementara pada sumbu Y nggak akan bergerak. N ada pada sumbu Y, maka berarti karena pada sumbu Y tidak bergerak, sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Yang ke arah atas tadi menjadi positif, berarti yang N ini positif. Yang 8 Newton, karena ke bawah, maka kita beri tanda negatif. Yang 20 juga ke bawah, negatif. Sama dengan 0. Sehingga dapatlah dari sini berarti N sama dengan, ini kan min 28. Jadi N min 28, 0, berarti N-nya adalah 28. Pindahkan ke luas kanan. N 28. Sudah diperoleh jawabannya ini ya. Jadi tidak perlu dapatkan ini sebenarnya. Tapi ya, bagaimana cara mendapatkan ini? Benarkah 3 gitu kan ya? Jadi kalau sudah dalam ujian nggak usah dihitung lagi ya. Cukup sampai sini selesai. Hanya menentukan gaya normal saja ya. Kita percayakan pada yang buat soal bahwa ini benar 3. Terus coba kita cek ya. Nah, jadi tadi kalaupun dia bergerak, maka dia bergerak hanya di sepanjang sumbu X saja ya, karena bidang datanya di sini. Maka akan berlaku sigma F pada sumbu X ada percepatan dengan AX itu. Ya. Seringkali disebut A saja gitu ya. Nah, pada sumbu X hanya satu gaya ini, 6 Newton. Berarti 6 Newton. Masanya adalah 2 kg dikalikan percepatannya. Dengan demikian jelas percepatannya adalah 6 dibagi 2 ya, 3 meter per sekon kuadrat. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya. Pak, yang V0 itu nggak masuk ke dalam sigma fx juga, Pak? Yang mana? Yang V0 itu yang min 2. Yang V0 itu bukan gaya, ini apa? Kecepatan. Ya. Ini kecepatan. Jadi kalau berhubungan dengan gaya, ya hanya yang dilihat adalah apa? Yang dilihatnya gaya-gaya yang satuannya sama. Kayak Newton. Ya. Oke.
Jadi kita hanya melihat gayanya saja. Nah, kalau ini kecepatan ini, lalu untuk apa ini? Nah, ini ada soal berikutnya ya, nomor 6. Ya. Perhatikan soal nomor 5 kan pertanyaannya. Perpindahan balok selama T sekon pertama adalah berapa meter? Coba kita lanjut lihatlah ya nomor 6. Yang ditanya nomor 6 perpindahan. Jadi dia akan berpindah sepanjang sumbu apa? Sumbu X, berarti delta X yang dicari. Bagaimana cara mendapatkan delta X? Nah, untuk mendapatkan perpindahan kita harus kenali dulu geraknya apakah GLB, GLBB atau bukan keduanya. Nah, dari mana kita bisa mengenalinya? Mengenalinya adalah dari percepatannya. Ternyata pada sumbu X percepatannya ada 3 meter per sekon kuadrat. Ini percepatannya konstan. Kalau percepatannya konstan, A 3 meter per sekon kuadrat, ini konstan ya. Apa artinya kalau konstan? Berarti kalaupun dia bergerak, maka geraknya adalah GLBB. Ya, jadi bukan kalaupun dia bergerak ya, dia kalau sudah ada percepatan konstan, maka berarti geraknya adalah GLBB. Nah, kalau GLBB bagaimana mendapatkan perpindahannya? Rumusnya? Masih ingat rumus GLBB untuk jarak? Kita punya rumusan bahwa apa? Pada GLBB kan X atau delta X, yang perpindahan itu kan sama sekali kan apa? P0 T plus setengah AT kuadrat. Kan yang itu ya rumusnya. Jadi kita langsung pakai aja ini. V0-nya berapa? V0-nya tadi. Nah ini. Yang min 2. Kali T ditambah setengah kali A-nya adalah 3. Ya ini. Kali T kuadrat. Berarti min 2T ditambah 3/2, 1,5. Jadi jawabannya adalah yang A ini dia. Nah itu ya. Jadi kecepatan kaitannya dengan ini ya, perpindahan. Oke, ada pertanyaan silakan. Saya save dulu ya, saya geser. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, tapi ini saya clear dulu. Oke, nomor 7 miriplah dengan nomor 5 tadi ya. Cari gaya normal itu. Atau kita hitung saja dulu ya, kita obati. Nomor ini juga mirip ya. Nomor 8 mirip nih. Ya, nomor 8 yang mirip tuh ya. Kita lihat nomor 7 saja dulu. Nomor 7 saya gambar ulang saja di sini. Oke. Ada gaya 10 Newton membentuk sudut 30 derajat. Begini. Yang ditanyakan adalah
masanya 2 kg ya. Ini 2 kg. Kemudian licin, percepatan gravitasi 10. Tentukan gaya normal saja. Ini hanya gaya normal saja ya, sederhana pertanyaannya ya. Gaya normal saja. Baik, kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gayanya. Selain gaya yang 10 ini, jelas ada gaya berat dan ada gaya normal. Ya. Ini gaya normal pakai simbol N kecil, kemudian gaya beratnya, langsung saja angkanya ya, karena masanya 2 kg, kalikan dengan percepatan gravitasi 10, berarti 20 Newton. Yang ini yang 10 Newton nih. Nah, ketika didorong oleh gaya 10 Newton, ya, maka kemungkinan gesernya adalah sepanjang sumbu X ini. Jadi karena yang 10 itu masih belum berada pada sumbu X sumbu Y, maka kita urai dulu. Jadi gaya-gaya yang miring yang belum berada pada sumbu X sumbu Y, ini sumbu X sumbu Y, kita urai. Cara mengurainya adalah dengan membuat sebuah segitiga siku-siku. Dari sini kita buatkan vektor ke bawah, sedemikian rupa, kemudian nyambung ke sini. Nah, ini yang merah ini adalah komponen dari yang 10 Newton. Kemudian sudah diketahui sudutnya kan ya? Ini sudutnya 30 derajat. Nah, sudah saya ini kan ini di pertemuan sebelumnya menguraikan menguraikan vektor. Kalau sudutnya 30 derajat, berapa perbandingan sisi-sisinya? Sisi depannya berapa? 1 ya. Ini 2, yang ini akar 3. Gitu ya. Sini 30 kan setengah. Nah, perhatikan bahwa yang 2 ini mewakili 10. Jadi pengalinya adalah 5 kan ya, 10 bagi 2, 5 ya. Berarti yang ini kalikan 5 aja semuanya. Berarti ini adalah 5 Newton. Dan yang ini berarti 5 akar 3. Oke. Nah, kalau sudah diurai begini, maka yang 10 dianggap tidak ada. Sudah diwakili oleh 5 Newton ke bawah dan 5 akar 3. Karena yang dicari N berapa pada sumbu Y, berarti sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Yang ke atas positif, berarti kita akan dapatkan N. Yang ke bawah ada 20 negatif, dan ini ada 5. Negatif juga karena ke bawah. Gitu. Sama dengan 0, sehingga dapatlah N-nya, ini kan 25 ya, min 25. N sama dengan 25. Udah nomor 7 hanya gaya normal saja yang ditanyakan ya. Oke. Nah, nomor 8 itu menguraikan ininya sama dengan caranya dengan yang nomor 7 ini. Kemudian mendapatkan perpindahannya sama dengan cara nomor 6 tadi di sini ya. Jadi saya serahkan ke kalian untuk menjawab itu ya. Kemudian kita coba nomor 9 nih. Nomor 9. Suatu balok bermasa 2 kg dan yang berada pada satu rel ganda datar dan licin mengalami gaya konstan F 10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Kecepatan pada T0 adalah 2 meter ke arah kiri. Ini mirip dengan soal nomor 5 tadi ya, 56 ya. Pertanyaannya, nah ini soalnya mirip, tapi pertanyaannya adalah pada T akar 3/5 sekon dan pada T akar 3/3 sekon, berapa kecepatannya? Bagaimana kecepatannya? Apakah sama besar dan berlawanan arah? Apakah sama besar dan searah? Apakah bagaimana? Nah, yang berikutnya nggak kelihatan. Baik, kita lihat saja dahulu ya. Artinya di soal ini kita harus mengetahui berapa kecepatan balok pada saat T akar 3/5 dan pada saat T akar 3/3. Nah, untuk mendapatkan menghitung kecepatan ini, kita lihat bahwa ini kan didorong oleh suatu gaya. Dan gaya, kalau gayanya konstan, maka akan menimbulkan percepatan yang konstan. Kalau percepatannya konstan, maka berarti kecepatannya
memenuhi rumus GLBB. Ya. Yang rumusnya apa? V sama dengan V0 plus AT. Ya. Nanti kita lihat lah rumusnya belakang. Jadi artinya kita apa? Harus tahu dulu berapa percepatan. Nah, untuk dapatkan percepatannya seperti nomor tadi, nomor 5 atau 6, ya, kita harus tahu dulu, harus hitung dulu percepatannya. Kita uraikan dulu gayanya. Ya. Kita gambarkan dulu gayanya. Baik, jadi pindahkan sini aja ya. Didorongnya membentuk sudut 60 10 Newton. Sini. Nah. Ada gaya berat pasti ya. Lalu ada gaya normal. Dan normal, ada berat, beratnya masanya 2 kg. Kalau 2 kg berarti ini 20 Newton. Lalu ada kecepatan ke arah kiri, berarti ada V0 ini. Negatif 2 meter per sekon. Karena ke arah kiri. Baik. Ini 10 Newton. Ya, 10. Nah, gaya yang mempengaruhi gerakan ini adalah gaya yang sejajar dengan bidang horizontal. Ya. Yang N dengan yang 20 tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena dia sudah saling ini vertikal ya, tegak lurus. Ya. Nah, yang 10 Newton ini yang harus kita urai dulu. Ya. Kita buatkan segitiganya biar gampang. Ini segitiganya begini, dari sini ke sini. Lanjutkan ke atas. Nah, segitiga siku-siku. Sudutnya kita sudah tahu yang ini yang 60 ya. Ini 60 deh. Kalau ini 60 derajat, maka ini berarti perbandingannya sampingnya adalah 1, miringnya adalah 2, depannya adalah akar 3. Nah, yang 2 10 berarti seperti nomor ini tadi nih. Ini berarti 5 Newton nih ke atas. Yang ini adalah 5 akar 3 Newton. Ini dianggap tidak ada. Nah, jadi percepatannya diperoleh dari apa? Sigma F pada sumbu X sama dengan M dikalikan. Pada sumbu X ada gaya 5 akar 3 kan ya? 5 akar 3, masanya adalah 2 kali A. Ini hanya AX lah. Atau A saja juga boleh lah. A ya. Maka kita dapatkan berarti A-nya berapa? A-nya adalah 5/2 ya. 5/2 akar 3 meter per sekon. Percepatan sudah tahu, ingin tahu kecepatan. Maka kecepatan dari rumus GLBB. P pada suatu saat, ya, P pada saat T adalah P pada saat awal plus A dikalikan dengan T. Kan gitu. Nah, masukkan untuk masing-masing sekarang. Karena ingin tahu besarnya ini. Pada saat T sama dengan akar 3/5. Jadi P pada saat T akar 3/5. P0-nya tadi minus 2. Ya. A-nya adalah positif karena ke kanan. Ya. 5/2 akar 3. Dikali T-nya adalah ini, akar 3/5. Berapa ini? Akar 5 dengan 5-nya coret. Ini hancur, ini lebur. 3 akar 3 kali akar 3 adalah 3 ya. 3 dibagi 2, 1,5. 1,5 dikurangi 2 adalah minus 0,5 ini. Minus 0,5. Oke, sudah tahu kecepatan pada saat T akar 3/5. Yang kedua, kita harus lihat kecepatan pada saat T-nya akar 3/3 gitu ya. Akar 3/3 nih. Berarti minus 2 ini tetap ya. Plus 5/2 akar 3 kali waktu. Waktunya ini akar 3/3.
Kembali di sini akar 3 kali akar 3 adalah 3. Kalau kita bagi 3 berarti hilang nih ya. 1 gitu. Ini hancur, ini lebur, ini tewas. Gitu kan ya. Jadi 5/2. 5/2 itu kan 2,5 ya. 2,5 dikurangi 2 berarti 0,5. Oke. Jadi yang pertama kecepatannya minus 0,5, yang kedua kecepatannya 0,5. Nah, apa artinya minus? Artinya minus itu berarti ke kiri. Ya, tadi kan perjanjian selalu begitu ya. Ke kiri. Ke kiri. Dan ini artinya kemana? Karena plus berarti ini ke kanan. Jadi simpulannya ya besarnya sama 0,5. Ini 0,5. Tapi yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan. Jadi simpulannya sama besar dan berlawanan arah. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Nomor 9. Tidak ada pertanyaan? Ini saya save dulu lah ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nomor 10 ke arah atas sedikit. Oke. Oke, sebelum menjawab nomor 10, ini sudah mulai ada konsep gaya gesekan ya. Saya akan singgung ini kan dulu konsep gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ya itu adalah gaya yang bersifat menghambat gerak atau kecenderungan gerak benda ya, atau kecenderungan gerak. Nah, ini biasanya terjadi antara benda dan bidang, di mana benda itu bergerak ya. Antara benda dengan lantai gitu kan ya, atau juga dengan udara ya. Tapi biasanya kalau misalkan benda yang bergerak di lantai ya, gesekan dengan udara diabaikan. Jadi kalau mobil sedang bergerak, ya, gesekan dengan jalan ada, tapi gesekan dengan udara kadang diabaikan. Ya. Tapi sebenarnya udara juga memberikan gaya gesekan, itu menghambat gerak. Ya. Baik. Nah, ada dua macam gaya gesekan itu ya. Ada gaya gesekan. Jadi kalau kita coba lihat dulu di sini ya. Ada gesekan statis dan kinetis. Apa yang statis, apa itu kinetis? Kita lihat sini. Misalkan kalian ingin mendorong lemari nih. Ini ada lemari. Ini lemarinya. Kemudian didorong oleh gaya F gitu ya, ke kanan. Katakan gayanya gaya horizontal. Ini Fx ya. Gayanya adalah gaya horizontal. Fx. Pertama katakan didorong oleh seorang misalkan, ternyata belum bergerak, padahal sudah diberi gaya. Didorong oleh 2 orang, masih belum bergerak juga. Didorong oleh 3 orang, katakan barulah dia bergeser. Apa nih artinya? Ya. Bahwa ternyata memberikan gaya pada benda ini dalam bidang datar, ya, belum tentu akan menyebabkan benda itu bergerak. Ya. Kenapa begitu? Ya, kalau dia belum bergerak, berarti kan ada yang menghambat gaya ini. Dan itulah gaya gesekan kita sebut. Dan ini terjadi karena adanya gaya gesek di sini, menghambatnya di sini.
Seandainya licin, nah ini nggak ada masalah. Kalau licin nggak ada hambatan gitu di sini. Ya. Maka ketika kalau licin begitu didorong dia langsung bergerak. Tapi kalau misalkan dia kasar, ya didorong belum tentu bergerak, ya karena harus mengatasi dulu gaya gesekan ini. Yang diatasi pada saat diam adalah gaya gesekan statis disebutnya. Ya. Jadi pada saat diam, gesekannya disebut dengan gesekan statis. Jadi sekarang, jika ya benda masih diam, ya, berarti kan akan berlaku apa? Resultan gaya yang bekerja pada benda harus sama dengan 0. Artinya, besar gaya dorong kita ke kanan, seberapapun besarnya, selalu akan dilawan oleh ini yang besarnya akan sama kan ya? Kan gini, Fx dikurangi Fg kan ya? Jadi Fx dikurangi dengan Fg sama dengan 0, berarti kita akan dapatkan bahwa F gesekan sama dengan Fx. Dengan kata lain, bahwa ini menunjukkan besar gaya gesekan ini selalu sama, gesekan statis disebutnya ya, karena masih diam ya. Jadi disebut sebagai gesekan statis atau gesekan dalam keadaan diam. Dan besar gaya gesekan statis selalu sama dengan gaya dorongnya. Jadi ketika gaya dorongnya 10 Newton, maka ini pun 10 Newton. Kalau gaya dorongnya 20 Newton, ini pun 20 Newton. Kalau gaya dorongnya 30 Newton, ini pun 30 Newton. Kalau tidak didorong, ya tidak ada gesekan. Jadi meskipun kita tahu bahwa pada lemari di atas meja datar gitu kan ya, atau lemari di atas lantai datar, kita tahu lantainya kasar, ya karena lemarinya tidak didorong, maka tidak ada gesekan. Ketika didorong, baru ada gesekan. Oke, yang besarnya sama dengan gaya dorong selama dia masih diam. Ya. Nah, bagaimana jika ternyata bergerak? Nah, kalau bergerak berarti apa? Berarti si gaya dorongnya sudah bisa mengatasi gaya gesekan. Jadi untuk mendorong benda itu butuh, untuk menggerakkan benda dari keadaan diam, butuh gaya minimum. Ya. Jadi ada gaya minimum, ya. Gaya minimum untuk menggeser benda dari keadaan diam, ya. Menggeser benda dari keadaan diam. Nah, ternyata ya besar gaya minimum untuk geser benda itu sama dengan, coba kalau kemudian dia tiba-tiba bergeser, sudah bergeser gitu kan ya, maka gesekannya kan bukan lagi gesekan dalam keadaan diam, disebutnya gesekan dalam keadaan bergerak. Nah, itu namanya gesekan kinetik. Pada saat dia tepat bergerak, ya, gesekan ini akan merupakan gesekan yang maksimum, gesekan statis maksimum. F statis, kita tulis F statis maksimum. Dan ini ternyata besarnya sama dengan koefisien gesekan statis dikalikan dengan normal. Jadi di sini dia ada koefisien gesekan, ada statis, ada gesekan ketika bergerak kinetis. Kan ada gaya berat sini ya. Ini ada gaya apa? Normal ya, jangan lupa. Normal, ini berat. Jadi ini. Nah, ini ada kekeliruan memahami seringkali ya, bahwa banyak siswa SMA yang menganggap bahwa gaya gesekan statis itu adalah rumusnya μs kali n. Bukan ya. Bukan itu. Rumus gaya gesekan statis adalah apa? Selalu sama dengan resultan gaya dorong, selalu sama dengan gaya dorongnya lah, ya. Oke. Jadi selalu sama dengan F dorongnya ini. Yang μs kali n itu adalah gaya gesekan statis maksimum atau gaya minimum untuk menggeser. Nah, ketika gaya dorongnya lebih besar dari gaya minimum, maka dia bergerak. Dan ketika bergerak, gaya gesekannya jadi gesekan bergerak. Jadi jika Fx lebih besar dari F minimum, maka benda bergerak.
Dan kalau bergerak berarti gesekannya adalah gesekan yang timbul adalah gesekan kinetis atau gesekan ketika bergerak gitu. Nah, dan ketika bergerak gesekannya konstan ya. Kita tuliskan F kinetis, FK kinetis, dan ini baru yang besarnya konstan mu K dikalikan dengan. Jadi berbeda dengan gesekan statis yang bervariasi tergantung gaya dorong. Kalau ini konstan, ya ini bersifat konstan. Oke. Dan gaya gesekan kinetik ini selalu lebih kecil daripada gaya gesekan statis maksimum. Jadi kalau digambarkan grafik ya seperti ini nih. Kan yang horizontal menyatakan gaya dorongnya, ini adalah menyatakan gaya gesekannya. Jadi kalau disebut gaya gesekan ya bisa gesekan statis, bisa gesekan kinetis. Ya. Nah, awalnya dia begini, selalu sama antara F dengan ini ya. Jadi ini F gas sama dengan F persamaannya. Ya. Ini adalah nilai F minimum. Dan ini adalah pada saat F statis maksimum. Baru ketika dia melewati gaya minimum ini F-nya, dia akan seperti ini kira-kira ya. Jadi ini ketika gayanya antara 0 dan F minimum ini akan masih diam atau statis. Kalau yang ini sudah bergerak ya. Bergerak atau kinetis. Oke. Ya, jadi itu ya. Jadi untuk menggeser benda dari keadaan diam perlu gaya minimum sebesar ini. Baik. Kita coba terapkan untuk menjawab soal nomor 10. Ada benda 8 kg berada bidang datar yang kasar, ya. Mu-nya 0,5, mu-K-nya adalah 0,4, G-nya 10. Bila benda diberi gaya horizontal yang tetap sebesar 35 Newton, besar gaya gesekan yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kita ingin menghitung atau menentukan gaya gesekan. Nah, ini mesti hati-hati. Karena gesekan itu ada dua kemungkinan, ya, bisa statis, bisa apa? Bisa kinetis. Maka langkah pertama adalah mengecek dulu apakah benda ini masih diam ketika diberi gaya ini atau sudah bergerak. Jadi gaya 35 Newton ini apakah sudah cukup untuk membuat benda bergerak atau tidak? Kalau belum cukup untuk membuat benda itu bergerak, maka gesekannya pasti sama dengan dirinya sendiri. Makanya ada salah satu pilihannya nih. Ya. Ini salah satu pilihan C itu, ya. Tapi kalau kemudian dia sudah bergerak gara-gara 35, maka pasti bukan 35, akan lebih rendah dari 35, mungkin 32 atau mungkin 30. Ya, pokoknya lebih rendah dari 35. Ya. Kalau dia bergerak dengan 35, ya. Karena itu maka sekali lagi langkah pertamanya adalah mengecek dulu, ya, mengecek dulu apakah benda masih diam atau bergerak. Cara ngeceknya gimana? Mengecek gaya minimumnya ini. Jadi menghitung dulu apa? Mu-S kali N. Mu-S-nya sudah diketahui, ya. N-nya dicari dulu, ya. Yang nomor 10 ini gambarnya yang ini nih, ya. Sama ya dengan ini ya, gambarnya, ya. Jadi saya ambil misalkan kalau ini 5 kg, berarti kan W-nya berapa ini? W-nya kan jadi 50 Newton ya. Oke. Nah, perhatikan di sini bahwa pada subvertikal hanya ada, nanti gaya efeknya ini yang dorongnya adalah 35 Newton. Nah, gitu gambarnya ya. Berapa F gas? Nah, itu pertanyaannya.
Oke. Jadi untuk dapatkan F minimum harus tahu N. Berapa N-nya? N-nya pada sumbu Y tidak akan ada gerakan jelas. Ya. Sumbu Y. Tidak ada gerakan. Berarti kan resultan gayanya 0, berarti N dengan W akan sama ini. Jadi N-nya sudah pasti 50 Newton. Ya. Jadi sigma, kalau satu tuliskan aja ya, sigma Fy itu sama dengan 0, berarti N akan sama dengan 50 Newton. Ini ya. Baru kita akan dapatkan F min. F minimum adalah mu S dikalikan dengan N, berarti 0, kok 55 kg, berapa sih ini? 8 kg ya, sorry 8 kg. Oke, 8 kg. 8 ini 80 berarti ya. Berarti ini N-nya 80. Berarti mu S-nya adalah 0,5. 0,5 dikalikan dengan 80. Berarti 40. Hati-hati, ini pilihannya ada, tapi bukan itu pilihannya ya. Bukan itu pilihannya. Ya. Karena ini adalah F minimum ya. Nah, baru cek ternyata Fx-nya 35 Newton, gitu kan ya? Masih lebih kecil dari F minimum. Kalau lebih kecil berarti belum cukup dia untuk menggeser benda, berarti benda masih diam. Kalau diam maka gesekannya sama dengan gaya dorongnya. Tadi kan ya rumusnya ini. Ya. Berarti sama dengan 35 Newton. Oke? Nah, ternyata dirinya sendiri. Nah, ini ya. Nah, bagaimana jika tambahan ya, ada soal tambahan. Bagaimana kalau misalkan diberi gaya 42 Newton atau 41 Newton? Kalau 41 Newton, berarti kan lebih besar dari 40 nih. Maka dia akan bergerak. Dan kalau bergerak, maka yang bekerja gaya gesekan apa? Kinetis. Nanti tinggal masukkan ke sini. Ya, seandainya ini 40 Newton, ya, maka mu-nya adalah 0, berapa? 0,4 dikalikan dengan 80. 0,4 dikalikan 80 berapa? 32. Akan ini jawabannya. Seandainya ini lebih besar dari 35 ya. Misalnya 41 lah ini. Kalau ini 41 maka jawabannya ini, D. Tapi selama kurang dari 40 maka jawabannya kan dirinya sendiri gitu ya. Kalau 30 Newton ya ini 30 Newton. Kalau 38 Newton ini ya 38 Newton. Atau kalau 40 Newton juga tetap 40 Newton. Kenapa? Karena kalau 40 Newton tepat sama dengan apa? Tepat sama dengan gaya minimumnya itu belum bergeser. Jadi gaya minimum itu bukan berarti dia tepat akan bergeser, itu gaya minimum ya. Tepat akan bergeser. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Saya save dulu. Oke, ini nomor 12, nomor 13 serupa nampaknya. Oke, kita lihat dulu. Serupa juga dengan soal nomor 20 ya.
Oke, saya wakil dengan nomor 20 aja yang tadi ya. Pertanyaannya serupa ya. Ada yang serupa, tapi kalau ini lebih lengkap ini ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau tadi pertanyaannya hanya seperti nomor 3, masa minimumnya ya. Baik, coba kita lihat dulu nomor 20 ya. Saya gambar dulu. Ada A, B, C, A, B, C. A, C, ini B. Masa A 4 kg, masa B 5 kg. Ini 5 kg, ini 4 kg. 4 kg. Kemudian koefisien gesek statik antara A dan C 0,3 ya. Antara A dan, jadi ada mu antara A dan C ya. Mu antara A dan C 0,3. Kemudian antara A dengan meja, mu antara A dengan meja 0,2. Yang ditanya atau ada kata-kata sistem tidak bergerak ya. Tidak bergerak. Oke, baik. Pertama adalah gaya gesek antara A dan C adalah 0, betul atau salah? Nah, untuk memecahkan persoalan ini ya, ada kata-kata sistem tidak bergerak. Kalau sistem tidak bergerak artinya apa? Artinya resultan gayanya pada sistem itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, karena itu maka kita gambarkan saja gaya-gayanya yang bekerja. Jelas di sini di B ada gaya apa? Berat B. Nah, berat B besarnya 50 Newton, kan M-nya 5 kg ya. Dan akan tegang talinya kan ya. Jadi si tali akan menahan B. Berapa besar gaya tegangan tali ini? Karena sigma F-nya 0 ya ini pasti berapa? Pasti 50 Newton. Kan harus sama besar gaya yang apa? Berlawanan. T dikurangi 50 sama dengan 0 ya. Terhadap B dia akan menahan, terhadap A dia menarik tali ini ke sini. Berapa besarnya ya? Tetap 50 Newton tegangan talinya sendiri. Oke. Sistem masih diam, artinya apa? Gaya tarik yang 50 Newton terhadap A ini dilawan oleh gaya gesekan di sini. Ya. Nah, di sini ada gaya gesek. Berapa besarnya? Ya, berarti gaya gesekan ini besarnya adalah apa? Harus sama kembali ya. Jadi gaya yang menarik ke kanan dengan yang melawan harus sama karena resultannya 0. Berarti berapa? 50 Newton. Jadi dengan melihat begitu menggambarkan gaya dan menerapkan sifat dengan 0, kita sudah bisa tahu oh ini tegangan talinya 50, gaya gesekannya pun 50. Ya. Tapi ini gesekan antara apa? Antara A dengan lantai. Ini gaya gesek antara A dan C kita belum cek.
Tegangan tali sudah jelas 50 Newton, ya. Oke. Gaya gesek antara dan meja juga 50 Newton. Sudah ketemu ini, ya. Tinggal menghitung nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana nomor 1? Nah, perhatikan pada C, ya. Lihat C. Pertanyaannya, adakah gaya pada C yang yang mendorong C? Tidak ada gaya yang mendorong C kan? Kan sistem diam nih. Jadi pada C itu seolah-olah permukaan A bagi C. Nah, gini. Ini permukaan A di bawah, ini ada C di atasnya. Ada C. Ini seolah permukaan aja nih. Tidak ada yang narik, tidak ada yang dorong. Maka ya jelas gesekannya berapa? Karena sistemnya diam, kan akan sama dengan F dorongnya. Kalau diam berarti apa? 0. Gitu. Karena tidak ada gaya dorong pada C. Ya. Berarti benar pernyataan satu. Ya. Lalu bagaimana gaya minimum benda C? Betulkah 21? Nah, ketika menghitung gaya minimum, masa minimum maksud saya, ya. Jadi untuk nomor 3, ya. Maka karena sistem masih dalam keadaan diam ini, kita boleh pandang A dan C sebagai satu kesatuan, ya. Jadi ada A dan C, A plus C digabung. Sehingga nanti akan ada ya. Kalau kita lihat di sini, gaya-gaya yang bekerjanya kan ada gaya apa sini? Berat A dan C, ada gaya normal. Ada gaya normal, ada berat A dan C, berat A dan C kita gabung, ya. Dan ada gaya gesekan. Juga gaya tegangan tali, ya. Oke. Ini yang 50. Nah, kalau kita lihat untuk mendapatkan massa C berarti harus tahu berat total A dan C gitu. Nah, untuk tahu berat total antara A dan C, maka kita lihat ini kan karena sistemnya diam, berarti N dengan WAC harus sama. Ya. Berarti kita harus tahu N gitu. N dari mana? N itu berhubungan dengan yang gaya gesekan. Ya. Nah, itu maka kita hubungkan dengan gaya gesekan, ya. F gesekan. Nah, perhatikan bahwa ketika C-nya kurang, maka ini akan bergerak. Gitu. Misalnya, taruhlah C-nya tidak ada, maka dia akan bergerak. Artinya apa? Gesekannya cukup terlalu kecil gitu. Tidak cukup untuk menahan ini, ya. Maka ketika ditambahkan C, maka ini gesekannya naik makin naik, maka berarti ketika dia tepat akan bergerak, ya, atau diam, maka ini menjadi gaya apa? Gesekannya gesekan statis maksimum. Maka ini akan menjadi mu S dikalikan dengan N. Nah, dalam hal ini N-nya sama dengan PAC. Ya, ke atas dan ke bawah harus sama. Berarti 50 harus sama dengan mu S. Mu S antara mana? Antara A dan C. Antara A dan meja. Ini meja. Meja ya. Berarti 0,2. 0,2 dikali N, N-nya berat. AC, berat AC kan sama saja dengan apa? Massa A ditambah massa C dikalikan dengan percepatan gravitasi. Massa A-nya berapa? 10. Massa C yang dicari gitu. Dikalikan dengan G-nya 10. Baik. 0,2 dikalikan 10 adalah 2. 50 bagi 2 berapa? 25. Ya, jadi boleh kita coret. Hancur, lebur, tewas. Jadi 25. Ya. Oke, jadi 10 tambah MC 25. Jadi berapa MC-nya? MC-nya adalah 5. Sebentar. Kok MA-nya 10? Tadi berapa sih MA-nya? Ngalau.
MA-nya tadi 4 kilogram. 4. Oke. Jadi berarti 25 dikurangi 4 ya. Jadi MC-nya ini berarti 21. Oke ya. Baik, jadi 20. Oke, sementara break dulu ya, udah adzan. Dan kita lanjutkan jam 6:15 ya. Kita istirahat 20 menit sesuai dengan yang tertera di situ ya. Kita break dulu.
Baik, kita lanjutkan ya. Arya, udah monitor Arya? Ada, Pak. Amira? Ada, Pak. Angela? Iya, Pak. Moses Dimas? Hadir, Pak. Benjamin Kaisar? Hadir, Pak. Afifah? Altof? Hadir, Pak. Mutia Izzati? Sedang sholat ya. Putra masih ada? Ada Putra? Saima? Tiara? Oke, baik. Pak. Baik ya, Mas monitor, kita lanjutkan ya. Masih ada yang lainnya, ada 19. Oke, ada Nova, ada Cecilia Tanjung, Usamah Ibnu Devi. Nah, baik. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah nomor 20 ya. Saya clear dulu ini ya, tadi sudah saya set. Kita coba lihat soal nomor ketutup ini. Ah, 14 ya. Mudah-mudahan masih sempat 2 nomor lagi ya, 14 sama kita lihat apakah 19. Mudah-mudahan sempat 2 nomor ya. Nomor 14. Balok A beratnya 100 Newton, diikat dengan tali mendatar di C. Lihat, nah ini gambarnya ya. Balok B beratnya 500 Newton. Koefisien gesekan antara A dan B adalah 0,2 dan koefisien gesekan antara B dan lantai adalah 0,5. Besar gaya F minimal untuk menggeser balok B adalah berapa? Nah, ya. Besar gaya F minimum. Artinya ya, artinya bahwa benda atau sistem masih dalam keadaan diam ya. Benda masih dalam keadaan diam. Kita gambarkan saja dulu gaya-gayanya ya. Saya pinjam di sini aja gambar gayanya ya Pak, ininya ya gambarnya supaya lebih cepat. Karena gede ya. Selain gaya F ini, jelas di sini di B ini akan timbul gaya gesekan ya. Tentu saja ketika ditarik akan ke sini. Harus pakai warna yang lebih ini. Nah, ada gaya gesekan. Nah, ini ya. Kemudian ketika ini ditarik, maka si B karena bersentuhan dengan A, maka akan timbul gaya apa? Gaya antara A dan B ya, yang horizontal ya. Tidak akan ada gaya interaksi. Gaya apa? Ya gaya gesekan ya. Karena kan seandainya B ini bergeser, maka si A karena dihubungkan oleh tali C ini, maka si A akan diam. Sehingga si A akan ya, seolah-olah permukaan yang seperti lantai ya yang menggesek B gitu. Sehingga si A akan menggesek B, arahnya kemana? Di sini akan muncul gesekan antara A dan B. Dari A diberikan ke B. Nah, jadi ada F antara B dengan lantai, antara F antara B dan lantai ya, atau ini dari lantai, ini ada B oleh A gitu. Gaya pada B oleh A gitu. Sehingga nanti berapa besar gaya F minimum untuk menggeser B ini ya sama saja dengan kedua gaya yang arahnya ke kiri.
FBA ditambah dengan FBL gitu. Berarti apa? Kalau gitu kita harus tahu berapakah FBA, berapakah FBL. Nah, dari mana bisa tahu FBA? Nah, FBA di sini ya. Maka kita bisa coba lihat dengan melihat benda A. Karena kan sebenarnya ketika si A menggesek B arahnya ke kiri, maka si B juga sebetulnya memberikan gaya pada A. Kan muncul gaya aksi reaksi. Ya. Ini sudah penerapan hukum ketiga. Ya. Jadi pada si A juga akan muncul gaya dari B yang besarnya sama dengan ini. Ya. Tapi ini adalah F pada A oleh B. Oke. Dan di sini juga akan muncul tegangan tali, ya, tali akan tegang. Jadi FBA akan sama dengan FAB. Apa itu FAB? Gaya gesekan pada A. Jadi kalau kita tinjau A saja dulu, supaya tinjau A sekarang untuk mendapatkan FAB. Ya. Bagi A, si B itu hanya sebuah permukaan saja. Nah, gitu. Kemudian ini ada A, nih. Dan ada gaya FAB arahnya ke sini. Perhatikan pada A hanya FAB ya, yang ini. Dan satu lagi T di sini. Selain ini ada gaya yang lain tentu saja ya, yakni gaya apa? Gaya berat dari A dan gaya normal. Normal, ini adalah berat A. Berapa berat A? Berat A-nya sudah tahu nih, WA-nya adalah 100 Newton ya. Ini ada 100 Newton. Nah, kita cepat saja ini karena FAB itu kan gaya gesekan ya, gaya gesekan. Dan ketika tepat akan bergeser berarti gesekannya gesekan statis maksimum. Jadi FAB itu adalah gaya gesekan statis maksimum untuk ini. Tentu sama saja dengan apa? Mu. Mu S antara apa? Antara A dan B dikalikan dengan normal. Berapa normanya? Nah, perhatikan para sumber perhatikan hanya dua gaya saja kan ya. Langsung saja, kalau hanya dua gaya berarti ini sama dengan apa? 100 Newton. Kayak ke atas dan ke bawah harus sama, karena resultannya 0. Berarti mu AB-nya adalah 0,2 ya. 0,2 dikalikan normalnya 100. Berarti 20. Oke. Tugas berikutnya adalah mendapatkan F antara B dengan lantai. Ini juga sama, gesekan juga ya. Nah, lalu kita lihat tinjau B sekarang. Pada B ada gaya apa lagi pada B selain itu? Selain ada F yang horizontal, ini yang ini dengan ini ada juga gaya yang vertikalnya ya. Oke. Karena yang sudah pasti ada gaya berat ya, gaya berat. Jadi kalau pada B, sini ada, perhatikan ada B. Nah, ya. Yang horizontal yang sudah pasti ini yang F, kemudian ada F, ini tadi ada F, PA, ya, ada gaya berat dari B. Nah, karena ada kontak antara A dan B, maka di antara A dan B ada gaya normal juga gitu ya, ada gaya normal juga. Normal dari A ke mana? Ke B. Jadi si A akan berikan gaya normal. Yang tidak lain sama dengan berat A itu sendiri kan normal ini. Jadi kalau ini N ini adalah N yang diberikan oleh B pada A, maka kalau N ini adalah N yang diberikan oleh A pada B dan besarnya akan sama karena itu pasangan aksi reaksi. Jadi N ini akan sama dengan N dari mana? Dari A ya. Katakan N aksen. Itu adalah yang 100 Newton ya. 100 Newton. Sementara dari lantai ada juga gaya normal ke atas. Nah, di sini. Nah. N ini ya. Sekali lagi, kalau N ini adalah N diberikan dari lantai pada benda, N aksen adalah yang diberikan oleh A pada apa?
pada B, ya. FB dengan lantai adalah FB dengan A. Ini tadi sudah tahu, FB sudah tahu sama dengan ini, 20, karena kan pasangan aksi reaksi. Kemudian FBL, nah FBL itu kan mu dikalikan dengan N ini nih. Nah, sebenarnya kan berarti yang B-nya adalah 500 ya. Berarti kita lihat dari sumbu Y, sigma F pada sumbu Y sama dengan 0, berarti ada N yang positif, N aksi yang negatif, min 100, min 500, sama dengan 0. Berarti N-nya adalah, ini min 600, pindahkan jadi 600 Newton. Barulah dapat FBL. Adalah F gesekan statis maksimum, karena kasusnya tepat akan bergerak ya. Antara benda dengan lantai, berarti mu antara B dengan lantai dikalikan dengan N. 0, berapa tadi? 0,5 ya. 0,5 dikalikan dengan 600, berarti 300. Jadi sekarang pada B masih sigma F pada B pada sumbu X itu sama dengan 0. Yang ke kanan yang F ini nih. Berarti F dikurang yang ke kiri FBA dikurang lagi yang ke kiri FBL sama dengan 0 ya. F sama dengan, langsung ini pindahkan aja di positif, berarti berapa tadi? FB adalah 20, FBL-nya adalah 300. Berarti 320. Oke, 320. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi untuk kasus yang seperti ini sebenarnya, jadi ketika ini seolah-olah berat B ini ditambah berat A jadi 600 sini ya, 600. Jadi makanya nanti gesekan, kalau yang ini gesekan ini pasti koefisien gesekan dikalikan dengan berat A, berarti yang 0,2 dikalikan dengan 120, ditambah kalau yang bawah gabung ini. Berarti beratnya 600 dikalikan dengan 0,5. Jadi 0,5 kali 600 ditambah dengan 0,2 dikalikan 100. Jadi 320. Jadi lain kali mungkin bisa lebih ini ya, analisa bisa lebih. Tapi harus hati-hati gitu aja. Ini ya. Secara ini harus dilihat satu-satu ya. Jadi kalau sudah mahir bisa langsung dilihat, oh ini mu S kalikan dengan berat total ini, kemudian ini mu S ini kalikan dengan berat A. Tambahkan saja, itu gaya minimum untuk menggeser. Baik, mungkin satu lagi, masih ada 5 menit ya, karena jam 6.35 ya. Nomor 19 lah, saya bahas nomor 19. Yang sudah ada kombinasi sedikit. Dua benda A dan B masing-masing bermasa 3 kg dan 2 kg dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Mula-mula B ditahan kemudian dilepaskan. Berapakah kecepatan B saat menumbuk ke lantai? Jadi percepatannya berapa V saat menumbuk? Oke ya, ini panjangnya 2 meter. Nah, untuk mendapatkan ini, berapa kecepatan ini anggap awalnya kan diam ya, jadi V0-nya 0. Sistem ini ya pasti turun karena ini licin nih. Karena ada yang tergantung. Jadi gaya berat B akan menyebabkan sistem bergerak turun. Jadi ada gaya berat. Jadi kita gambarkan dulu. Ini ada gaya berat sebesar masa B-nya 2 kg. Berarti ada gaya berat sebesar 20 Newton. Kemudian ini licin, ya udah ya. Kalau licin nggak ada gesekan. Ya. Tegangan tali nggak usah kita gambarkan karena akan saling meniadakan. Ya, jadi akibat gaya 20 Newton ini sistem akan turun dan akan turun dengan suatu percepatan A sigma F dibagi dengan M. Ya.
Berarti 20 dibagi dengan masanya, masa sistem yang bergerak. Berarti 3 ditambah 2 ya. 5. 20 bagi 5, 4 ya. Nah, sekarang ada hubungan kan di antara V0 dan ini kan jarak ya. Dan percepatan. Untuk GLBB, ini kan GLBB, ada hubungan bahwa V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2HS. Berarti V kuadrat awalnya 0 plus 2 dikali 4 kali S-nya berapa? Tinggi nih, 2 ya, jarak tempuhnya. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 4 kuadrat. Berarti V-nya adalah 4 meter per sekon. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan silakan kalau ada sebelum kita tutup. Oke, kalau tidak ada, saya kira sementara cukup saja dahulu ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Pak.